Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Melisa dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Fakultas Agama Islam, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan untuk memenuhi tugas ulumul Quran dari dosen pembimbing Bapak Dr. Haji Ahmad Alim LCMA. Baik, di sini saya akan menjelaskan 12 materi, di antaranya ada kodifikasi wahyu Al-Quran, asbabun nuzul, klasifikasi asbabun nuzul dan klasifikasinya, hikmah pengulangan ayat dalam Al-Quran, struktur bahasa Arab Al-Quran, ilmu munasabat, yakni mengenal studi relevansi Al-Quran. 1. Ilmu munasabat, yakni mengenal studi relevansi Al-Quran. 2. Permisalahan dan klasifikasinya dalam Al-Quran, amsal dalam Al-Quran, dan ijaz Al-Quran 1, dan terakhir ijaz Al-Quran 2. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan kodifikasi Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran sebagai kitab wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni bukan soal produk budaya saja, tapi memang Al-Quran itu kalamullah, bahwa diutusnya Nabi Muhammad SAW ke muka bumi ini dengan membawa risalah wahyu itu, supaya manusia itu mengenal atas aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran dinukil sampai kepada kita dengan cara mutawatir, karena ada mata rantai, tidak ada terputuskan sampai hari ini juga. Sampai hari ini terjaga. Proses kodifikasi Al-Quran sangat ketat, dari lafdon wa ma'nan melalui hafalan tulisan. Al-Quran juga menjelaskan berita-berita pada saat umat-umat terdahulu. Selanjutnya, asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah sebab diturunkannya suatu ayat Al-Quran. Pentingnya mempelajari asbabun nuzul karena kita tidak akan bisa memahami kandungan isi Al-Quran secara komprehensif. Sebab diturunkannya Al-Quran. Walaupun asbabun nuzul yakni turunnya ayat dalam Al-Quran di saat zaman Nabi dan sahabat, tetapi berlakunya ayat tidak sampai saat zaman para nabi dan sahabat, tetapi hingga saat ini dan seterusnya. Nah, kata asbabun yakni sebab, sedangkan kata nuzul artinya turun. Jadi asbabun nuzul yaitu sebab turunnya ayat Al-Quran yang ada di Al-Quran itu sendiri. Selanjutnya, manfaat asbabun nuzul. Memahami asbabun nuzul, kita bebas dari keragaman suatu hukum atau masalah-masalah, dan bisa teratasi karena memahami asbabun nuzul. Selanjutnya, klasifikasi asbabun nuzul. Al-Quran itu kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran diturunkan pada malam yang indah, yaitu di mana yang disebut malam Lailatul Qadar. Proses Al-Quran turunnya ke muka bumi melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah dan kepada umatnya Rasulullah SAW. Turunnya Al-Quran secara keseluruhan. Nah, turunnya Al-Quran untuk mempermudah manusia. Al-Quran diturunkan secara totalitas, yakni jumlatan wahidah, pada suatu malam. Dari Lauhil Mahfudz ke Baitul Izzaz itu membutuhkan 23 tahun secara bertahap. Melalui wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara Makkiyah dan Madaniyah, karena di Al-Quran pasti tidak asing dengan kata Makkiyah, surat ini dari Makkiyah ataupun surat ini dari Madaniyah. Nah,
Gimana sih agar bisa membedakan antara makiyah dan madaniyah? Gimana sih agar bisa memahami apa sih itu madaniyah, apa sih makiyah itu? Nah, makiyah dan madaniyah itu yakni dari sisi tempat. Jadi, makiyah adalah surat yang diturunkan di Mekah dan sekitarnya. Itu disebut makiyah, sedangkan yang disebut madaniyah itu dari sisi tempat, Madinah dan sekitarnya. Jadi, makiyah dari surat yang diturunkan di kota Mekah dan madaniyah yang diturunkan di kota Madinah. Selanjutnya, asbabun nuzul dan klasifikasinya. Mempelajari asbabun nuzul itu sangat penting untuk menafsirkan suatu ayat atau menghakimi suatu masalah atau kasus yang berkaitan dengan ayat tersebut. Memahami asbabun nuzul ini terdapat kaidah penting. Suatu ayat menjelaskan pada zaman Nabi, tetapi pada sampai saat ini hukum atau ayat menjelaskan tentang sejarah pada saat itu masih penting dan hukumnya berlaku secara umum. Jadi, asbabun nuzul ini sangat penting untuk kita dipelajari karena untuk menafsirkan suatu ayat kita tidak bisa hanya memahami artinya saja, tetapi kita harus memahami maknanya, yaitu dengan disebut asbabun nuzul. Nah, asbabun nuzul itu tidak terpakai pada saat zaman Nabi saja, tetapi sampai saat ini, detik ini, kita masih diperlukan untuk memahami apa itu asbabun nuzul, untuk memahami isi Al-Quran. Baik, faedah asbabun nuzul. Yang pertama, mengenal asbabun nuzul bisa mempermudah atau pemahaman yang utuh suatu ayat. Selanjutnya, faedah asbabun nuzul untuk mengetahui hikmah bahwa suatu hukum ada hikam atau hikmah melalui ayat atau peristiwa di mana ayat itu diturunkan. Baik, selanjutnya hikmah, pengulangan ayat dalam Al-Quran. Pengulangan di dalam Al-Quran itu lebih baik daripada taukid itu sendiri, hanya sekedar menguatkan, tapi ada sisi keindahan balaghah dan fasih. Sastra memiliki nilai sangat tinggi. Pengulangan di dalam Al-Quran bisa dalam perkataan, misalkan diulang dalam satu kata dalam 2 ayat berendengan. Pengulangan bukan hanya sekedar kata yang diulang, tetapi terdapat makna dan berfaedah. Apa saja sih faedah pengulangan dari suatu ayat yang kita diulangi di dalam Al-Quran itu? 1. Takrir. Takrir yakni pemantapan supaya ikrar, agar tetap ayat tersebut. Selanjutnya takkid. Takkid itu penguatan supaya membekas. Biasanya dipakai untuk para penghafal Al-Quran, karena ayat yang terus-terusan diulang bisa memperkuat otak kita, bisa memperkuat ingatan kita agar membekas di ingatan kita. Selanjutnya ziyadatul tambih. Apa sih? Yakni menambah peringatan atas itu tujuan tuduhan. Selanjutnya, struktur bahasa Arab Al-Quran. Al-Quran diturunkan bahasa Arab sehingga bahasa Arab adalah bagian dari kata bahasa Arab memiliki keunikan kesejarahan tersendiri. Sehingga bahasa Arab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pilih yaitu kitab Al-Quran. Kalam terbagi menjadi 2 bagian, yakni ada kalam insya'i, perintah atau amar ma'ruf, dan ada kalam khobari, yakni kabar, berita, karakter manusia, surga, neraka. Baik, selanjutnya ilmu munasabat, mengenal studi relevansi Al-Quran. 1. Bahasa muqarrabah, yakni yang artinya saling berdekat. Istilah ilmu secara khusus untuk mengetahui relasi suatu ayat atau surat. Ilmu munasabat karena akan mengungkap bagaimana hikmah atau hukum pada suatu ayat atau surat disyaratkan. Imam Izzuddin Abdussalam bersabda,
Orang yang berhak untuk mengkorelasikan arti surat atau ayat harus didukung dengan ilmu, bukan prasangka. Baik, selanjutnya ilmu munasabat mengenal studi relevansi Al-Quran 2. Memahami Al-Quran harus dengan dua sisi. Nah, Al-Quran itu kalamullah, yakni wahyunya Allah yang diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW di saat bulan yang terbaik, yakni bulan Ramadan, yang disebut malam Lailatul Qadar, malam ganjil. Bahasa. Nah, jadi menurut bahasa, yakni ada tiga, terbagi tiga. Satu, saling bersambung atau silaturahmi. Kedua, mendekat atau berdekatan, menyerupai. Dan ketiga, musyaqalah. Dan menurut istilahnya, ilmu secara spesifik mempelajari rahasia di balik hikmah susunan ayat maupun surat, sehingga ditemukannya muqarrabah seperti dalam bangunan. Baik, permisalan dan klasifikasi dalam Al-Quran. Permisalan mengaktualisasikan sesuatu yang masih abstrak supaya menjadi kreditian klasifikasi Al-Quran. Di antaranya ada 3 poin. 1. Tamsil al-Qasosi. 2. Tabi'i. Dan ketiga, At-Tamsil ar-Rumusi. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi Al-Quran. Yang pertama, Tamsil al-Qasosi yang sudah saya sebutkan 3 poin tersebut dalam bentuk kisah atau sejarah. Selanjutnya, tabi'i. Hal-hal sifatnya natural bisa dilihat dari dunia. Contohnya air hujan yang turun dari langit ke tanah lalu bercampuran. Nah, tanah tersebut akan muncul tumbuh-tumbuhan. Lalu tumbuhan tersebut dimakan oleh makhluk hidup seperti manusia dan hewan lainnya. Dan ketiga, At-Tamsil ar-Rumusi, yakni Nabi Sulaiman itu betul-betul adil dan mengayomi, sehingga kalau kita ditinjau dari bahasa Al-Quran melalui permisalan itu, kalau perumpamaannya ingin menguatkan sesuatu atau argumen, maka sesuatu itu akan lebih kuat. Tapi kalau yang ingin disampaikan dalam masalah dan ingin mengirimkan sanksi, bukti hukum atau kehinaan, maka itu semakin menyakitkan, seperti anjing dan khimar. Baik, selanjutnya amsal dalam Al-Quran. Mengenal gaya bahasa yang indah di dalam Al-Quran untuk kita pelajari sehingga ini menjadi cerdas sesuai logika. Jiwa semakin bersih yang bisa mencerna dari ayat-ayat amsal, yaitu orang yang berilmu, akan melahirkan banyak manfaat gagasan yang bisa menjadi panduan di dalam kehidupan manusia. Ketika Allah menjadi permasalahan orang-orang yang bersedekah dengan hati yang kikir atau hati yang tidak ikhlas, lisan untuk mengungkit-ungkit itu diungkap sesuatu benda seperti batu yang di atasnya itu ada pasir. Lalu gak lama kemudian diterjang hujan deras, maka pasir yang tadi ada di atas batu itu akan hilang, tidak akan menghasilkan. Dan seperti itulah sedekah jika kita riya, jika kita tidak ikhlas, jika lisan terus mungkin-mungkit, maka sedekahnya akan batal, sedekahnya tidak akan dapat pahala. Baik, selanjutnya ijaz Al-Quran. Al-Quran itu benar-benar kalamullah, wahyu dari Allah, sehingga untuk menguji atau membuktikan itu bisa diuji dengan ijaz Al-Quran, kemujizatan Al-Quran. Dari seluruh aspek yang ada pada Al-Quran, sehingga orang dan seluruh aspek yang ada pada Al-Quran, sehingga orang lemah untuk menandingi Al-Quran, individu maupun kolektif. Mereka lemah untuk mendatangkan 10 ayat ataupun 1 surat. Mereka tidak mampu. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu kalamullah, wahyunya Allah. Al-Quran, ijaz itu sepanjang zaman sifatnya kliyah, ma'nawiyah, logis. Ditinjau bahasa bisa dipahami itu wahyu bukan karangan manusia. Selanjutnya, ijaz Al-Quran 2. Kemukjizatan Al-Quran itu sangat penting. Itu adalah bukti risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda,
Tidaklah para nabi itu kecuali telah diberikan mukjizat semisalnya, supaya manusia percaya dan beriman. Salah satu fungsinya, bukti kenabian atau kerasulan, yakni salah satunya hidayah atau wasilah untuk manusia beriman. Ijaz Al-Quran, abadi kemukjizatannya Al-Quran, menunjukkan abadinya risalah Islam dan tidak akan mati. Cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.